Selamat datang di channel Usia Novel 2 MP3. Sebelum lanjut, tolong luangkan waktu untuk subscribe, like, dan komen. Chapter 331. Yah, aku juga mendukung Penatuaian. Biarkan Tang Yi dan Yu Yunli berdiskusi satu sama lain. Aku juga ingin melihat para jenius di distrik timur dan para jenius di distrik utara. Sisi mana yang lebih terampil? Mungkin kata-kata Penatuaian agak jelek, tapi alasannya hanya itu. Jika Tang Yi menolak untuk berdiskusi dengan Yu Fu, ini akan membuat kita semua lebih skeptis dengan prestasinya. Apakah kamu benar? Ya, buktikan, tinjau, itu juga perlu. Hasil ini dianggap jenius yang terjadi sekali setiap 100 tahun. Jenius seperti itu menunjukkan kekuatannya dan membuka mata kita. Aku tidak berpikir itu terlalu banyak. Jika Tang Yi bersikeras untuk tidak berdebat, saya pikir dia harus membatalkan nilainya. Para master dan tetua aula lainnya juga berbicara untuk mendukung sudut pandang Yan Bohou. Tentu saja, mereka tidak membidik Tang Yi, tapi prestasi Tang Yi benar-benar terlalu luar biasa, 43 kristal monster level 5. Hanya satu kandidat, ada 43 monster-monster yang sebanding dengan tingkat Raja Perang yang mati di tangannya. Bisakah semua orang tidak kaget? Tidak bisakah mereka mempertanyakannya? Belum lagi saya belum melihatnya dalam beberapa tahun terakhir, bahkan dalam beberapa ratus tahun ke depan, tidak ada yang bisa memecahkan rekor Tang Yi. Jadi, siapa yang bisa percaya bahwa ini adalah hasil nyata? Pada saat ini, Yan Bohou berdiri untuk mencari kesalahan, dan para tetua istana lainnya bersedia untuk berdiri dan mendukungnya untuk memverifikasi keaslian pencapaian Tang Yi. Apakah Anda mendengar itu? Semua orang mengatakan itu, Penatua Lu, apa lagi yang harus Anda katakan? Yan Bohou melihat semua orang mendukungnya, dan tiba-tiba berkata kepada Qiming yang tercengang. Karena semua orang mengatakan itu, maka aku akan membiarkan Tang Yi dan Yu Yun bertarung satu sama lain, tetapi Penatuaian, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu, kamu tidak bisa terlalu percaya diri, atau kamu akan mati sangat menyedihkan dan beberapa hal tidak sesuai keinginanmu. Saya tidak berpikir Anda tidak bisa melihat kedalaman saat melihat masalah, kata Lu Qiming ringan. Terlalu membenarkan diri sendiri. Kau mengatakannya padaku. Kupikir kau dan Tang Yi benar sendiri. Yan Bohou membalas, wajahnya penuh dengan jijik. Oh, ngomong-ngomong, aku sudah bilang, kalau kamu tidak mendengarkan, itu urusanmu. Lu Qiming mencibir, dan terlepas dari reaksi Yan Bohou, dia berbalik dan berkata ke arah Tang Yi di alun-alun, Tang Yi, karena semua orang ingin melihat kekuatanmu, kamu menunjukkan tanganmu yang telah melewati kandidat di distrik timur. 2 trik, tapi pastikan untuk mengingat bahwa ini adalah Sifu, ketuk ringan dan jangan bunuh orang. Ah! Tunjukkan belas kasihan. Tang Yi membeku sesaat. Sebenarnya, dia tidak ingin membuang waktu. Namun, karena Penatua Lu mengatakan demikian, dia menolak dan itu agak tidak masuk akal. Dia mengangguk dan berkata, oke, maka saya akan dengan enggan menunjukkan kekuatan pada kandidat di distrik timur. Tunjukkan belas kasihan. Tidak bisa membunuh orang. Juga memberi petunjuk. Nada suaranya benar-benar besar. Orang daerah seperti apa yang memiliki kandidat seperti itu, sombong. Aku akan melihat bagaimana kamu mati. Cerita bersambung di bawah ini. Ketenangan Lu Qiming dan penampilan Tang Yi yang enggan membuat Yan Bohou sangat tidak senang. Dia menoleh ke arah distrik timur dan berkata dengan nada memerintah, Yu Yunli, kamu bermain dengan Tang Yi untuk melihat seberapa besar perbedaan antara kalian berdua. Ingat, Tang Yi adalah pembunuh, dia jenius super dari 43 monster level 5. Di depan, genius seperti itu, kamu harus melakukan yang terbaik, jangan lalai, dan kehilangan wajah kandidat kita di distrik timur. Perbedaan yang dikatakan Yan Bohou bukanlah bahwa Yu Yunli jauh lebih buruk daripada Tang Yi, tetapi semua orang bisa tahu seberapa banyak Tang Yi jauh lebih rendah daripada Yu Yun.
Dia tidak percaya bahwa seorang kandidat di distrik utara Tangyi akan memiliki kekuatan untuk membunuh lebih dari 40 monster, dan dia juga tidak percaya bahwa Tangyi dapat membunuh 5 monster teratas. Rasanya Tangyi memainkan cara hantu tertentu. Pada saat ini, kedua belah pihak akan berdiskusi, Tangyi pasti akan menunjukkan kakinya, menunjukkan celah di antara mereka. Kata-kata yang mengingatkan Yu Xunli bukanlah pikiran sebenarnya tentang kekuatan Tang Yi, tetapi sindiran pada Tang Yi dan serangan balik pada Lu Qiming yang mengingatkan kata-kata Tang Yi. Dan, itu mengingatkan Yu Xunli untuk mengajar Tang Yi pelajaran yang sulit. Adapun pengingat Lu Qiming dan kata-kata Lu Qiming untuk memberitahu Tang Yi agar tidak menyerang terlalu keras, Yan Bohou hanya berpikir bahwa Lu Qiming dan Tang Yi sedang menggertak. Iya. Para murid harus melakukan yang terbaik. Yu Yunli berjalan keluar dari kerumunan kandidat di distrik timur, mengangguk, merespons dengan hormat, dan kemudian berdiri di hadapan Tang Yi, menatap tajam pada Tang Yi. Tentu saja kata-kata Yan Bohou, dia tentu mengerti. Tepatnya, ia juga bermaksud mengajar Tang Yi dengan keras. Dengan enggan menyarankan calon di distrik timur. Hah? Kamu pikir kamu siapa? Yu Yunli menatap Tang Yi, menghina hatinya. Ketika dia berada di tanah suci Xiaoji, Yu Yunli bekerja sangat keras untuk membunuh monster dan ingin menjadi yang luar biasa dalam ujian masuk ini. Karena ancaman kandidat kedua di peringkat, Yu Yunli sangat putus asa. Selain istirahat yang diperlukan, dia tidak hanya membunuh monster dan binatang buas di siang hari, tetapi juga tidak berhenti di malam hari. Prestasinya hari ini dibuat dengan keringat. Tapi, skor yang dipertukarkan dengan keringat dalam 7 hari ini mudah dipatahkan oleh seorang kandidat dari distrik utara, dan benar-benar dirampok dari pusat perhatian oleh seorang kandidat dari distrik utara. Jika itu adalah kandidat kedua dalam daftar peringkat, kontestan benih di 3 wilayah dibenarkan, tetapi kandidat yang kurang dikenal dari Tanah Tandus Distrik Utara juga meraih sorotannya, yang membuatnya saya tidak tahan. Apalagi pencapaian Distrik Utara ini telah mencapai level lebih dari 500 buah, hampir 10 kali lebih tinggi darinya. Ini membuat Yu Yunli terkejut, tetapi juga menggertakkan giginya, sangat tidak mau. Cerita bersambung di bawah ini. Yu Yunli telah menjadi anak surga sejak masih kanak-kanak. Dia selalu memiliki kesombongan. Pada saat ini, dia diinjak oleh seorang kandidat distrik utara yang selalu dapat dipandang rendah. Bahkan jika dia bisa menerima penerimaan, dia tidak bisa melewati rintangan itu. Pada saat ini, bahkan jika Yan Bohou, penanggung jawab distrik timur, tidak akan membiarkan Yu Fu pergi untuk berdiskusi dengan Tang Yi, Yu Fuli sebenarnya akan mengusulkannya sendiri, dan akan melawan Tang Yi. Lagi pula, kesombongannya tidak akan pernah membiarkan orang naik di atas kepalanya. Pada saat ini, pusat alun-alun telah dikosongkan, hanya menyisakan Tang Yi dan Yu Yunli, dan yang lainnya ada di sekitar, menunggu pertandingan puncak antara kandidat dengan bunga. Tidak berlebihan mengatakan bahwa itu adalah puncak dari kandidat. Yu Yunli adalah kandidat terbaik tahun ini, yang pertama di distrik timur. Jika bukan penampilan Tang Yi, ia juga yang pertama dalam ujian masuk ini. Kekuatannya ada di antara para kandidat, yang termasuk dalam level puncak. Belum lagi Tang Yi, hasil hebat dari 43 kristal monster tingkat 5 membuatnya sangat menyilaukan dalam ujian masuk tahun ini, dan bahkan menyilaukan sampai-sampai orang lain tidak percaya. Pertempuran ini, secara umum, adalah pertempuran untuk nama terkuat murid-murid baru dari rumah barat. Siapapun yang lebih kuat akan disukai oleh Sifu. Chapter 332. Di platform atas, semua orang menonton Tang Yi dan Yu Yunli di lapangan, sangat ingin tahu tentang percikan apa yang akan mereka miliki dalam duel. Bahkan, selain ingin memverifikasi apakah prestasi Tang Yi benar, semua orang di rumah ke-8 rumah luar juga ingin melihat seberapa jauh kekuatan Tang Yi dan Yu Yunli telah mencapai. Ini akan lebih mudah ketika mereka akan mendaftarkan murid-murid mereka.
Untuk mengetahui siapa yang memiliki talenta yang lebih baik, ada baiknya meminta semua biaya. Bagaimana menurutmu perbandingan antara keduanya? Saya pikir Yu Yunli harus lebih kuat, momentumnya tidak sebanding dengan Tang Yi. Aku juga berpikir begitu. Anak Tang Yi sangat umum, dan aku tidak tahu apa yang bisa menyaingi Yu Yunli. Jika hasil Tang Yi benar, maka Tang Yi harus lebih baik. Lagi pula, tanpa kekuatan absolut, tidak mungkin untuk berburu 43 monster tingkat kelima. Bagaimana hasil ini bisa benar? Kamu percaya? Aku toh tidak percaya. Aku masih berpikir Yu Yunli lebih kuat. Yah, dukung Yu Xuanli. Aku punya reservasi. Aku mendukung Tang Yi. Hasil Tang Yi mengejutkanku. Aku harap Tang Yi tidak akan mengecewakanku. Di panggung tinggi, ada banyak diskusi, dan ada pendukung di kedua sisi. Di sisi lain, para murid berada di auditorium. Chu Mingyue, Tang Yi dan Yu Yunli akan bertarung, siapa yang menurutmu akan menang? Leling bertanya dengan penuh minat. Cerita bersambung di bawah ini. Tang Yi, bagaimanapun juga, hasilnya ada di sana, dan dia selalu punya perasaan bahwa aku tidak bisa melihat. Chu Mingyue memikirkannya dan menjawab. Sebenarnya, saya pikir prestasi adalah satu hal, tetapi kekuatan adalah masalah lain. Dengan kekuatan, dia mungkin tidak bisa membunuh banyak. Tanpa kekuatan, dia mungkin tidak bisa membunuh banyak. Misalnya, Yu Yunli dan Tang Yi, saya sangat optimis tentang Yu Yunli, yang mirip Ji Yuxuanang. Saya pikir Tang Yi bisa membunuh banyak, dan itu tidak berarti bahwa kekuatannya lebih kuat daripada Yu Yunli. Xiang Moyang mengungkapkan pendapatnya. Kalau tidak, bagaimana kalau kita bertaruh untuk 3 bulan lagi? Kamu bertaruh Yu Yunli, jika kamu menang, kamu akan bebas dari 3 bulan yang terhutang kepadaku. Jika kamu kalah, kamu akan menjadi adik laki-lakiku 6 bulan. Yu Chen mencibir dan menyarankan. Ini bagus. Siapa yang takut, mari bertaruh. Kurasa Yu Yunli bisa memenangkan Tang Yi. Orang-orang yang hadir membantu kami menjadi saksi, kata Mu Yu Chen. Xiang Moyang, tenanglah. Jika kamu kalah lagi, kamu akan berada di selat yang mengerikan selama setengah tahun. Chu Mingyue tertawa. Tidak apa-apa, aku percaya Yu Yunli bisa memenangkan apa yang dilakukan Tang Yi. Xiang Moyang bersikeras. Yu Yunli ayo. Biarkan anak dari distrik utara tahu bahwa distrik timur kita luar biasa. 43 monster level 5 bukanlah apa-apa. Beri Yu Fu waktu untuk membunuhnya. Yu Yunli, tolong jatuhkan anak itu. Meskipun aku dari distrik selatan, aku mendukung distrik timurmu. Calon dari distrik barat juga mendukung distrik timur. Dukung Yu Yunli. Tolong beri kura-kura dusun itu pelajaran yang sulit. Melihat bahwa Tang Yi dan Yu Fuli sudah berdiri di tengah lapangan, saling memandang, para kandidat dari 3 distrik mulai berteriak, semua mendukung Yu Fuli. Kakak Tang Yi, ayolah. Tang Yi, ayolah, tunjukkan belas kasihan, jangan bunuh orang. Betapa jeniusnya di distrik timur, dibandingkan dengan Tang Yi kita, bahkan lebih buruk daripada Xiang. Tang Yi, biarkan mereka melihat keagungan cahaya utara kita. Calon di distrik utara tidak mau kalah, mereka berteriak kepada Tang Yi dengan keras dan mendorong. Suasananya kuat dan perang akan segera terjadi. Namamu Tang Yi, kan? Di alun-alun, Yu Yunli bertanya ke arah Tang Yi. Tang Yi menggali telinganya, dan beberapa tanpa sadar menjawab, "Yah, apa yang salah? Apakah ada masalah?" Haha. Melihat penampilan Tang Yi, Yu Yunli merasa seperti diremehkan oleh orang lain, dan langsung mencibir, berkata, aku mendapat 43 kristal monster level 5, meskipun aku tidak tahu bagaimana kamu melakukannya. Tapi saya pikir kekuatan saya tidak lebih lemah dari Anda. Cerita bersambung di bawah ini. Kamu cukup percaya diri, hehe. Tang Yi tersenyum, wajahnya tidak peduli. Kenapa? Apakah kamu memandang rendah aku? Yu Yunli menatap dingin pada Tang Yi Dao.
Itu tidak berarti memandang rendah, tapi aku dan tuan yang lebih kuat darimu telah mengalahkan terlalu banyak, dan aku tidak tertarik pada beberapa anak yang lemah, kata Tang Yi jujur. Dia menghadapi sekelompok prajurit di tingkat Raja Perang sekarang, bahkan jika dia menghadapi Kaisar Perang, dia juga benar. Bagaimana dia bisa peduli tentang Yu Yunli, kandidat seperti itu, dengan kekuatan seperti itu? Yu Yunli. Level semangat perang benar-benar tidak memenuhi syarat untuk bertarung melawan Tang Yi. Kesombongan gila. Yah, aku akan memberitahumu konsekuensi dari meremehkan aku nanti. Yu Yunli agak jengkel. Jika dia tidak harus mempertahankan citranya di depan pejabat tinggi Sifu, dia berharap bisa melangkah maju dan merobek Tang Yi. Pada saat ini, suara Penatua Ma, yang bertanggung jawab atas inspeksi, datang berikutnya. Oke, Ma Wenfu adalah wasit Anda di sini. Keduanya dapat mulai sekarang, tetapi pertama-tama, ini adalah Sifu. Itu tidak diizinkan untuk melukai hidup Anda. Cukup kalahkan saja. Apakah Anda mengerti? Murid mengerti. Mendengar bahwa itu mungkin untuk memulai, mata Yu Yunli meledak dengan sinar, dan kemarahan bahwa Tang Yi telah meraih pusat perhatian dan kemarahan yang diabaikan pada saat itu berubah menjadi semangat juang yang mengerikan. Dimengerti. Tang Yi terus berdiri malas dan terlihat sangat malas. Penatua Ma Wenfu melirik mereka berdua, menggelengkan kepalanya dan melangkah ke samping. Brengsek, lihat Tang Yi. Dalam pandangan malas ini, bisakah dia membunuh 43 monster level 5? Lihat Yu Yunli, itu hanya satu surga, satu di bawah tanah. Dibandingkan dengan itu hanya gumpalan terbang di tanah. Aku benar-benar buta. Aku pikir Tang Yi bisa menang. Sama seperti ini, aku sudah kalah pada awalnya. Kebanggaan membuat orang puas, dan Tang Yi mungkin merasa bahwa dia tidak terkalahkan. Tang Yi juga orang pertama dalam ujian masuk tahun ini, yang terlihat jauh lebih buruk daripada Yu Yunli. Hasilnya jelas. Tang Yi akan kalah dan dikalahkan oleh Yu Yunli. Tidak ada ketegangan. Melihat penampilan Tang Yi, orang banyak di sekitar menggelengkan kepala mereka, dan mereka bahkan lebih skeptis tentang prestasi Tang Yi. Penampilan ini dapat membunuh 43 monster level 5. Hanya bercanda. Itu pasti curang. Namun, semua orang tidak tahu bahwa penampilan Tang Yi hanya karena dia tidak dapat menyebutkan minatnya. Membunuh. Yu Sunli berteriak dan mengangkat tinjunya untuk menyerang, pertama-tama menyerang Tang Yi. Sudah mulai, sudah mulai. Melihat awal diskusi, para penonton melebarkan mata mereka dan menyaksikannya dengan serius, merasa sangat bersemangat. Cerita bersambung di bawah ini. Namun, Tang Yi di tempat itu masih sama, berdiri diam tanpa bergerak. Apakah ini meremehkan? Atau memilih untuk menyerah? Atau tertegun untuk melupakan reaksinya? Anda tahu bahwa Yu Yunli adalah seorang jenius di distrik timur. Kandidat paling berbakat tahun ini, dan mereka bukan kucing jalanan dan anjing acak. Bagaimana bisa diperlakukan seperti ini? Tanpa berhati-hatilah. Chapter 333. Apa yang dilakukan Tang Yi? Sebenarnya, dia berdiri diam dan tidak bergerak, apakah dia mencari kematian? Saya punya firasat bahwa pertempuran ini akan berakhir dalam sekejap, dan Tang Yi pasti akan dipukuli menjadi kepala babi oleh Yu Yunli. Tentu saja, itu salah satunya. Tang Yi adalah penipu, dan kamu tidak bisa melihatnya. Nilainya benar-benar palsu. Salah. Di mana Tang Yi bisa melihatnya? Dia tidak menarik dan tidak dapat digunakan. Tang Yi terlalu mengecewakan, ini terlalu lemah. Aku benar-benar tidak tega melihatnya. Ini adalah pertarungan yang tidak adil. Detik berikutnya saya bisa melihat bagaimana Tang Yi berlutut dan memohon belas kasihan setelah dipukuli oleh Yu Yili. Hei, aku sangat bersemangat untuk menonton dan belajar, tetapi hasilnya hanya sepihak. Melihat tempat itu, Tang Yi berdiri diam, dan semua orang di tempat itu menggelengkan kepalanya tak berdaya, merasa bahwa Tang Yi akan dipukuli di detik berikutnya. Namun,
Bang, seseorang dipukuli, tapi orang itu bukan Tang Yi. Saya melihat bahwa Yu Xuanli bergegas ke arah Tang Yi dengan agresif, seolah-olah dia menggunakan beberapa seni bela diri. Ketika dia meninju Tang Yi dengan raungan marah, itu sangat sengit. Namun, Tang Yi hanya mengulurkan jari-jarinya dan menjentikkannya dengan ringan, dan memukulnya pada tinju Yu Xunli, sama seperti memainkan lalat. Tidak, itu lebih ringan daripada memainkan lalat, dan pukulan sengit Yu Xunli sangat terpukul, tubuh tiba-tiba terbang. Apa? Wow! Semua orang salah, dan ada kejutan. Semua orang menggosok mata mereka dan melihat lagi, dan menemukan bahwa Yu Yunli benar-benar dijentikkan oleh Tang Yi selusin meter. Tidak salah. Ini. Semua orang tercengang. Jenius pertama di distrik timur benar-benar disingkirkan setelah pertemuan tatap muka. Tang Yi bahkan tidak menggunakan trik, hanya jentikan cahaya, dan Yu Yunli tidak bisa menolaknya. Apakah ini dilebih-lebihkan? Apakah ini mimpi? Yu Xuanli tidak bisa lebih mengerikan lagi, bagaimanapun, dia adalah seorang prajurit tingkat prajurit. Bahkan dalam menghadapi Raja Perang, dia memiliki kekuatan pertempuran, dan dia bisa memainkan beberapa trik melawannya, tapi sekarang Tang Yi dengan lembut bom itu terbang. Bagaimana ini bisa terjadi? Cerita bersambung di bawah ini. Semua orang melihat pemandangan ini dengan tak percaya, apakah itu di panggung tinggi, auditorium para murid di Sifu, atau para kandidat dari 4 distrik di samping, mereka kaget dan tak bisa berkata-kata. Dan pada saat ini, Yu Yunli benar-benar bangkit dari tanah dengan susah payah, pertama-tama terlihat terkejut, dan kemudian menatapnya penuh kejutan dan keraguan. Yu Yunli tiba-tiba tersipu, sedikit kesal, berbalik kepala, menatap mata Tang Yi, hampir terbakar. Sayang sekali, sayang sekali. Dia dipukuli dan terbang keluar. Apalagi, 2 jari terbang. Yu Yunli tidak melihat dengan tepat apa yang dilakukan Tang Yi barusan, hanya untuk melihat bahwa Tang Yi mengulurkan jari-jarinya dan tampak mengibas dengan lembut, dan kemudian ada kekuatan yang kuat datang dari tinjunya, membiarkan tubuhnya terbang keluar tanpa sadar. Tang Yi pasti telah melakukan sesuatu dan menggunakan beberapa metode untuk melambungkannya. Ini bukan kekuatan Tang Yi sama sekali. Dalam sentrifugasi Yu, dia sangat tidak yakin dan membuat alasan untuk dirinya sendiri. Segera, dia melirik Tang Yi, mengertakkan giginya, dan bergegas menuju Tang Yi lagi. Metode ini bisa berhasil sekali untukku melawan Yu Fuli, tetapi sama sekali tidak mungkin berhasil untuk kedua kalinya. Yu Fu berkata dengan suara marah. Namun, ketika dia bergegas di depan Tang Yi untuk kedua kalinya dan akan mengambil tindakan terhadap Tang Yi mengulurkan kedua jarinya lagi, membuat sedikit lentur dan membuat jentikan jari. Yu Yunli juga memiliki pertahanan saat ini. Terakhir kali ketika dia melakukan seni bela diri, dia ditembak oleh Tang Yi di tinjunya, jadi dia terbang keluar. Kali ini, ketika Tang Yi mengulurkan jarinya, Yu Yunli dengan cepat menghentikan tubuhnya dan mundur 2 langkah. Dia menjaga jarak dari Tang Yi. Bahkan jika sarana Tang Yi bahkan lebih kuat dan aneh, dia tidak bisa menerbangkannya pada jarak beberapa meter. Namun, fakta itu lagi melebihi harapan Yu Yunli. Saya melihat mulut Tang Yi dengan lembut meludahkan beberapa kata, mengatakan, persiapkan pisau daging untuk memukul anak ayam. Boom! Segera, suara teredam lainnya datang. Yu Yunli merasakan dorongan kuat dari dadanya lagi, dan tubuhnya terbang keluar lagi. Beberapa meter terpisah, ketika Tang Yi bergerak, Yu Yunli sudah menjaga jarak dari Tang Yi, tetapi tidak berharap bahwa dia masih dipukuli dan terbang keluar. Melihat senyum cerah Tang Yi, wajah Yu Yunli penuh dengan ekspresi yang luar biasa, dan dia sangat tidak mau dan mati lemas, tetapi dia tidak berdaya. Engah. Yu Yun terbang lebih jauh kali ini, mencapai 2 atau 30 meter, dan hampir semua terbang ke lokasi di mana para kandidat menonton. Setelah jatuh ke tanah, dia menoleh, kelopak matanya tenggelam dan pingsan.
Faktanya, Tang Yi tidak menyerang dengan keras, sepertinya Yu Yunli terbang lebih dari 10 meter sekali dan 2 kali, tetapi sebenarnya tidak menderita banyak kerusakan. Jika Tang Yi bermain keras, pada awalnya, dia sudah sekarat, bagaimana dia bisa naik dan bergegas ke Tang Yi untuk kedua kalinya? Cerita bersambung di bawah ini. Adapun mengapa Yu Sunli pingsan untuk kedua kalinya, ia mungkin telah terkena serangan Tang Yi berturut-turut. Wow! Para penonton melihat adegan ini lagi dan berseru lagi. Terkejut, sulit dipercaya, tidak mungkin, ungkapan-ungkapan seperti ini ditulis dengan sempurna di wajah semua orang kecuali orang-orang di distrik utara dan beberapa orang di Diao. Semua orang terkejut dengan adegan ini terkejut. Kandidat pertama di distrik timur, Yu Yunli, yang mencapai skor lebih dari 60 kristal monster, sebenarnya dibom oleh Tang Yi 2 kali berturut-turut, dan setiap kali sangat mudah, dan sepertinya itu mudah. Yu Yunli ada di tangan Tang Yi, seolah-olah dia tidak memiliki perlawanan. Selain itu, untuk kedua kalinya, Tang Yi dan Yu Yunli masih terpisah beberapa meter. Keduanya tidak memiliki kontak sama sekali, juga tidak menemukan apapun. Yu Yunli masih dipukuli. Yu Yunli adalah sebuah drama. Berpura-pura. Tetapi ini juga tidak mungkin. Ini. Bagaimana ini mungkin? Yu Yunli dan Tang Yi berdiskusi, dan mereka bahkan tidak bisa bergerak sedikit pun. Mereka tidak bisa mendekati dan dipukuli. Di peron tinggi, Yan Bohou, orang yang bertanggung jawab di distrik timur, terkejut dan tak bisa berkata-kata. Wajahnya begitu biru sehingga sama jeleknya dengan itu. Oh, Penatua Yan, bukankah aku sudah memperingatkanmu? Kadang-kadang, kamu tidak bisa terlalu percaya diri, kalau tidak kamu harus mati dengan menyedihkan, seperti ini bukan? Lu Qiming, penanggung jawab distrik utara, berkata dengan bangga. Penampilan Tang Yi membuat Lu Qiming sangat puas, yang sangat meningkatkan wajahnya. Ini adalah kekuatan tempat pertama dalam ujian masuk tahun ini. Sekarang, tidak ada yang harus mempertanyakan kekuatannya. Murong Liu dari Diagong juga berdiri dan berkata kepada orang-orang yang terkejut, dengan senyum di wajahnya. Pada saat yang sama, Murong Liu juga sangat terkejut dengan kekuatan Tang Yi. Ketika dia membuka pintu Tang Yi ke-6 roh, dia tidak berharap bahwa anak yang terlihat normal akan memiliki kekuatan seperti itu. Pada awalnya, Murong Liu berpikir bahwa Tang Yi memegang paha keluarga Wang, jadi Wang Bier memintanya untuk membantu Tang Yi membuka pintu 6 roh. Tanpa diduga, dia tidak memegang paha keluarga Wang, tetapi memiliki modal nyata. Chapter 334. Melihat bahwa Yu Yun mudah dikalahkan oleh Tang Yi, para penguasa dan tetua di panggung tinggi yang skeptis tentang Tang Yi semua menyeringai dan tidak lagi berbicara. Sekarang, siapa yang berani mengatakan bahwa hasil Tang Yi salah? Bahkan Yu Yunli, yang merupakan kandidat pertama di distrik timur, tidak dapat melakukan apapun di tangan Tang Yi. Siapa yang berani mempertanyakan prestasi Tang Yi? Tanpa sikap skeptis, Tang Yi juga membuktikan kekuatannya. Sekarang, para penguasa istana memandang mata Tang Yi dan menjadi berapi-api. Taat, pencapaian 43 kristal monster level 5, bakat apa itu? Siapa yang tidak menginginkan murid seperti itu? Setelah menunggu Gong Liansheng mengumumkan akhir ujian masuk, giliran para kandidat untuk memilih arah kultivasi. Tang Yi jelas-jelas menjadi target kompetisi di istana. Cerita bersambung di bawah ini. Melihat Yu Fuli dengan mudah dikalahkan oleh Tang Yi, para kandidat di distrik timur semua terpana untuk sementara waktu, mereka merasa luar biasa dan wajah mereka sangat jelek, seolah-olah mereka ditampar di wajah. Yu Yunli adalah perwakilan dari distrik timur mereka, dengan kekuatan yang luar biasa, tetapi orang-orang seperti itu diinjak-injak oleh seorang kandidat dari distrik utara. Siapa di antara mereka yang dapat dikenai sanksi oleh distrik utara? Dalam beberapa tahun terakhir, distrik utara telah identik dengan limbah dan pengecut. Para kandidat di distrik timur memiliki rasa harga diri yang tinggi dan sepenuhnya memandang rendah distrik utara.
Tetapi saya tidak berharap bahwa distrik utara tahun ini telah menumbangkan kognisi semua orang dan menjadi sangat kuat. Tidak hanya keseluruhan skor teratas, tetapi skor individu juga mempesona. Tiba-tiba, mereka menginjak para kandidat distrik timur, membuat para kandidat distrik timur merasa tidak nyaman. Calon di distrik timur awalnya ingin menggunakan Yu Yuli untuk menarik kembali ke kota, tetapi mereka tidak berharap bahwa mereka tidak hanya menarik kembali, tetapi mereka juga membuat distrik utara lebih menyilaukan. Ini membuat para kandidat di distrik timur sangat tidak mau dan mati lemas. Pada saat ini, sebaliknya, para kandidat di distrik utara sangat bersemangat dan sangat bangga. Melihat Tang Yi bersinar, menunjukkan kekuatan super mereka, mereka bahkan berteriak kegirangan, seolah-olah mereka yang mengalahkan Yu Yunli. Tahu bahwa Tang Yi, cahaya kita di utara, begitu kuat. Tang Yi adalah idola kita, dewa kita, yang ingin menantang Tuhan kita. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Calon di distrik utara mengangkat kepala dan mengangkat dada mereka, sangat puas. Di sisi lain, auditorium murid Sifu. Siang Xiaodi, kamu kalah lagi, dan sekarang waktuku untuk menjadi adikku telah diperpanjang menjadi setengah tahun. Mu Yuchen melirik Siang Moyang dan berkata dengan bangga. Ah! Wajah Siang Moyang sangat jelek, dan dia merasa bahwa masa depan adalah abu-abu. Pada saat yang sama, dia menatap Yu Yuanli dengan marah, yang jatuh ke tanah dalam keadaan pingsan. Dia berpikir bahwa anak ini terlalu tidak berguna, dan dia jatuh. Limbah. Ketika saya kehilangan pandangan padanya, saya masih merasa bahwa Qi Yuxuan sangat tinggi, ternyata dia adalah pemborosan. Itu menyakitkan Lao Su. Leling, Chu Mingyue, dan Chunan semua memandang Siang Moyang dengan wajah lucu, dan menyatakan diam atas kehidupan sengsara Siang Moyang dalam 6 bulan ke depan. Pada saat yang sama, beberapa orang menoleh dan menatap Tang Yi, yang mengantuk dan tidak tertarik di tanah. Semua orang meledak menjadi semangat juang yang kuat. Tang Yi, secara resmi menjadi lawan mereka saat ini. Oke, sekarang semua orang tahu kekuatan Tang Yi, tidak ada yang meragukan kekuatan Tang Yi sekarang. Jadi sekarang aku mengumumkan bahwa ujian masuk tahun ini secara resmi sudah berakhir. Setelah melihat kekuatan Tang Yi, mata Gong Liansheng bersinar sedikit, dan kemudian mengumumkan. Ketika Penatua Ma menyerahkan hasil yang dikumpulkan oleh 4 daerah kepada Gong Liansheng berkata lagi, sekarang, saya ingin membaca daftar kandidat yang dapat lulus ujian dan memasuki gedung barat dan hasil keseluruhan dari kandidat dari masing-masing daerah. Cerita bersambung di bawah ini. Dalam ujian masuk ini, jumlah total orang yang memasuki rumah barat adalah 192, di mana ada 49 kandidat di distrik timur, 19 di distrik barat, 35 di distrik selatan dan 89 di distrik utara. Skor total ujian masuk ini mencapai rekor tinggi, total 3.669 poin, yang merupakan jumlah yang tak terbayangkan. Di antara mereka, 816 kandidat di distrik timur dan distrik barat calon 223 poin, 497 poin di selatan, dan utara. Ketika sampai pada hasil distrik utara, Gong Liansheng berhenti, melirik ke arah kandidat distrik utara dan Tang Yi, dan kemudian membaca, kandidat distrik utara adalah 2133 poin, menyegarkan catatan tertinggi kami dalam ujian masuk jangka panjang Sifu. Mendesis. Mendengar sejumlah kandidat dari distrik utara, bahkan jika setiap orang sudah memiliki beberapa persiapan dalam pikiran, tidak dapat dihindari bahwa dia terkejut dan menarik napas. Terlalu dibesar-besarkan, terlalu dibesar-besarkan. Calon di distrik timur awalnya memecahkan rekor skor komprehensif ujian masuk Sifu, tetapi skor keseluruhan kandidat di distrik utara lebih dari 2 kali lipat skor distrik timur. Untuk tingkat yang bertentangan dengan langit, ini telah mengejutkan mata semua orang tetapi juga,
kinerja Guang Tangyi saja lebih baik daripada skor keseluruhan distrik selatan, ditambah distrik utara. Begitu banyak orang yang telah lulus ujian masuk kali ini, dan skor keseluruhannya juga sangat bagus. Tidak terlalu mengejutkan untuk memiliki skor tak masuk akal ini. Namun, catatan ini, saya khawatir tidak ada yang bisa memecahkannya dalam 100 tahun, atau bahkan siapapun yang bisa memecahkannya di masa depan akan menjadi masalah. Lebih dari 2000 poin, ini adalah sesuatu yang tidak pernah terjadi dalam sejarah, apalagi 2000 poin, bahkan jika melebihi 1000 poin, itu tidak pernah terjadi. Sebagian besar kandidat yang datang ke ujian adalah kekuatan divisi perang dan divisi perang. Lebih baik, yaitu, kekuatan roh perang, bagaimana kekuatan seperti itu dapat membunuh lebih dari 2000 monster tingkat keempat dalam 7 hari. Jangan pernah berpikir tentang monster level 5. Monster tingkat kelima tidak dimaksudkan untuk membunuh, bahkan Yu Yuli, kandidat seperti ini, harus mengumpulkan ratusan kandidat untuk mengepung monster tingkat kelima untuk membunuh monster tingkat kelima. Dari 3 kristal monster tingkat kelima yang dia peroleh, sebagian besar disebabkan oleh para kandidat di distrik timur. Hasilnya setara dengan para kandidat distrik timur yang menumpuk seumur hidup. Oleh karena itu, di hadapan Tang Yi mendapatkan 43 kristal monster level 5, semua talenta akan mempertanyakan seperti ini, dan mereka tidak akan yakin bahwa dia curang. Namun, hasilnya tepat di depannya, Tang Yi membuktikan kekuatannya lagi, mereka tidak lagi percaya, dan mereka tidak dapat membuat suara keraguan. Apa itu kekuatan? Kemampuan untuk mengalahkan jenius pertama di distrik timur dan menghasilkan 43 kristal monster level 5 adalah kekuatannya. Tang Yi telah memberi semua orang bukti penuh bahwa ia memiliki kekuatan ini. Di mata semua orang, Tang Yi benar-benar metamorfosis yang sulit dipahami dan sulit dipercaya. Cerita bersambung di bawah ini. Tang Yi, Anda sesat, seluruh keluarga Anda sesat. Chapter 335. Setelah membaca skor komprehensif dari kandidat di 4 wilayah, Gong Liansheng melanjutkan. Saya harus mengatakan bahwa ujian masuk tahun ini membuat saya sangat bahagia. Kecuali untuk regresi yang jelas di masing-masing daerah, kandidat di daerah lain telah membuat kemajuan besar. Khususnya kandidat dari distrik utara, kandidat tahun ini dari distrik utara benar-benar mengejutkan saya. Meskipun bagi saya, semakin baik skor kandidat di distrik utara, semakin buruk seluruh pribadi saya, tetapi untuk Sifu, itu hal yang baik. Sebagai anggota Sifu, saya sangat senang bahwa Sifu dapat menambahkan begitu banyak murid luar biasa Anda. Selain itu, skor keseluruhan 2 kandidat kabupaten tahun ini telah memecahkan rekor sebelumnya, menunjukkan seberapa tinggi kualitas kandidat tahun ini, ditambah dengan munculnya kandidat berbakat seperti Yu Yunli dan Tang Yi, tahun ini, ujian masuk bahkan lebih cemerlang. Di bawah ini aku mengumumkan 10 peringkat teratas dari skor individu untuk ujian masuk ini. Pertama, ini seharusnya tidak perlu saya katakan lebih banyak. Tang Yi, 543 poin. Posisi kedua Yu Xuanli, 63 poin. Posisi ketiga Tang Miao, 35 poin. Tempat keempat Bai Ye, 33 poin. Tempat kelima Tang Su, 31 poin. Tempat keenam Mu Xianling, 29 poin. Selain itu, para kandidat yang lulus tugas ujian masuk, monster kristal dapat dengan bebas didominasi, mereka yang tidak lulus tugas ujian masuk, monster kristal harus menyerahkan, dan meninggalkan Sifu, pada akhirnya, kecuali monster-monster kristal sebagai kandidat selain hadiah kami, 10 kandidat teratas juga memiliki hadiah ekstra yang murah hati. Harap undang 10 kandidat teratas untuk datang kepada saya nanti untuk menerima hadiah Anda. Wow! Segera setelah saya mendengar bahwa ada hadiah kaya tambahan di 10 besar, para kandidat dari 4 daerah semua menunjukkan mata mereka cerah dan iri. Meskipun Gong Liansheng tidak menjelaskan apa hadiah itu
itu pasti dapat digunakan sebagai hadiah 10 besar. Itu harus tidak sederhana. Mungkin itu adalah harta yang tiada bandingannya, mungkin itu adalah obat mujarab, atau mungkin itu adalah senjata para dewa. Tentu saja, semakin baik nilainya, semakin baik hadiahnya. Hadiah pertama pasti patut ditiru. Namun, semua orang hanya bisa iri, yang tidak akan mendapatkan hadiah karena kekuatan mereka. Oke, hasilnya sudah dilaporkan. Di bawah ini, silakan tinggalkan kandidat yang tidak lulus ujian masuk. Kandidat yang lulus ujian masuk tetap di alun-alun dan mulai memilih pemerintah asing yang ingin kamu masuki. Gong Lianseng berhenti dan melanjutkan, rumah luar kami dibagi menjadi 8 istana, dan semua orang harus tahu itu. Sekarang saya akan secara singkat memperkenalkan situasi umum dan arah kultivasi dari 8 istana. Di daerah yang berbeda, setelah mendengarkan perkenalan saya, rumah mana yang Anda minati, ingin bergabung dengan rumah ini, pilih arah kultivasi seni bela diri mereka, kemudian Anda pergi ke rumah itu, berdiri di tribun stasiun utama istana ini baik-baik saja. Oke, apakah Anda memiliki pertanyaan? Cerita bersambung di bawah ini. Tidak. Para kandidat di bawah berteriak serempak. Oke, izinkan saya memperkenalkan Anda ke istana ke-8 rumah luar. Mengangguk, Gong Liansheng memperkenalkannya dan berkata, istana ke-8 rumah luar adalah Qiangong, Istana Kan, Istana Gen, Istana Zen, Istana Sun, Istana Li, Istana Kun dan Istana Dui. Gangong, yang berspesialisasi dalam jalan 5 elemen, mengambil rute serangan agresif arogansi dan arogansi. Akan ada 5 elemen dalam seni bela diri. Mereka yang berhasil dalam latihan akan mampu membakar langit di antara tembakan, atau mereka dapat membagi batu emas, atau mereka dapat membekukan es. Tanah beku, yang bisa sekuat besi, sangat kuat, dan juga merupakan salah satu dari 3 istana teratas dengan kekuatan komprehensif terkuat di antara 8 istana pemerintah luar. Mendesis. Mendengar perkenalan Gong Liansheng, ada suara napas di bawah, menatap mata Qiangong, sedikit lebih kagum dan sedikit lebih berapi-api. Jangan salahkan semua orang untuk ini. Jika Tang Yi belum memutuskan dalam hatinya, dia mungkin telah mendengarkan perkenalan ini, dan bahkan dia akan bersemangat. Dan melihat para kandidat seperti ini, kepala istana dan para tetua semua mengangkat kepala mereka dan tampak bangga. Gong Liansheng mulai memperkenalkan yang kedua, dengan mengatakan, Kan Palace terutama terlibat dalam pendidikan kedokteran. Secara umum, ini tidak didasarkan pada kekuatan menyerang. Ia menganjurkan penggunaan seni bela diri untuk mengolah tubuh dan kekuatan seni bela diri. Industri yang paling populer di daratan adalah pilihan yang sangat baik bagi beberapa murid yang tidak suka membunuh, dan membunuh. Selain itu, kekuatan fisik dan tingkat seni bela diri Kang Gong juga telah tumbuh di bawah pemanasan jangka panjang dari eliksir tercepat. Gong Liansheng mengatakan keuntungan dari Kan Palace sekaligus, dan tiba-tiba membiarkan mata para kandidat bersinar untuk sementara waktu. Selanjutnya, Gong Liansheng memperkenalkan kelebihan dan petunjuk istana lainnya. Gen Palace, yang merupakan alat utama dari istana Gong, juga mengolah senjata, dan membangun seni bela diri dengan senjata, juga merupakan pilihan yang sangat baik. Sebuah senjata yang bagus sering memiliki keunggulan besar di tingkat yang sama. Zhen Gong, yang mengambil jurusan bentuk dan latihan fisik, adalah yang paling kuat di tubuhnya. Istana Sun terutama didedikasikan untuk membunuh Dao untuk memasuki Dao. Umumnya, para murid Istana Sun yang bertanggung jawab atas hukum pidana Gedung Barat. Li Gong, Jian Dao, dan Jian Jian mendobrak sungai dan danau, menggambarkan mereka sebagai pedang. Istana Kun, Divine Shadow Rod, metode latihan utama. Akhirnya, di Gong Yi Dao, mengambil jurusan kekuatan spiritual. Ketika datang ke Diangong, aula utama dan tetua dari 7 istana lain di pemerintahan luar sedikit mencibir. Tampaknya agak menghina, dan beberapa jijik.
Mereka tampaknya berdampingan dengan Diangong, membuat mereka sangat memalukan. Namun, gerakan semua orang sangat tidak jelas, dan tidak ada ekspresi yang jelas, tetapi hati memandang rendah ke istana. Setelah pengantar singkat ke istana ke-8 rumah luar, Gong Liansheng berkata kepada para kandidat di alun-alun. Oke, para tetua di setiap istana akan berdiri di satu posisi. Calon dapat membuat pilihan Anda. Juga ingatkan untuk sesaat, 3.000 jalan semuanya sama. 8 rumah pemerintahan luar hanya fokus pada hal-hal yang berbeda. Hal utama adalah untuk melihat kekuatan dan tingkat seni bela diri. Jangan berpikir bahwa pengenalan satu rumah tidak terdengar kuat. Saya tidak akan memilihnya. Saya katakan, hanya ada murid yang tidak bekerja keras, tidak ada jalan besar, moralitas setiap rumah bukanlah apa yang dapat Anda bayangkan. Bahkan jika itu adalah perawatan medis, cara pembunuhan terlalu kuat untuk dibayangkan. Pada saat ini, Gong Liansheng telah membuat ringkasan akhir, dan 8 istana dari pemerintahan luar juga berdiri di satu posisi, menunggu kandidat untuk memilih. Tentu saja, ada beberapa kandidat. Pejabat senior dari rumah ke-8 dari pemerintah asing sebenarnya menghubungi mereka sebelum memasuki pemerintahan dan telah mencapai kesepakatan. Setelah ujian masuk, para kandidat ini akan bergabung dengan pemerintah asing yang dihubungi, jadi ketika setelah Gong Liansheng selesai berbicara, para murid ini langsung menuju ke arah istana yang disepakati. Mereka yang masih berdiri diam adalah mereka yang belum melakukan kontak dengan 8 istana di luar istana Gedung Barat dan tidak tertarik. Mereka tampaknya ragu-ragu dan tidak tahu bagaimana memilih. Pada saat ini, untuk memungkinkan lebih banyak murid yang luar biasa memasuki rumah mereka sendiri, rumah utama dan para penatua dari rumah ke-8 rumah terluar tidak menganggur, dan mereka mulai menarik para kandidat dengan janji-janji yang menarik perhatian. Penarikan Tang Yi adalah yang paling intens. Bersambung. Nantikan kelanjutannya di channel YouTube Wuxia Novel 2 MP3.